Assalamualaikum hai semua, kali ini saya mau berbagi resep dimsum berbahan ekonomis. Ini bisa banget dijadikan ide jualan ataupun sekedar cemilan bersama keluarga. Bagaimana cara membuatnya dan bahan-bahan apa saja, tonton videonya sampai selesai. Langkah pertama, di sini sudah ada wortel, beberapa buah. Untuk wortelnya ini sesuai selera ya, seberapa banyaknya. Selanjutnya ini akan saya parut. Saya menggunakan parutan keju seperti ini ya teman-teman. Ini untuk wortelnya ini sebagai topping dan sebagai campuran untuk dimsum. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini ya. Kita lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Setelah selesai diparut, ini disisihkan terlebih dahulu, lanjut ke step berikutnya. Di sini sudah ada labu, beratnya 350 gram. Ini juga kita parut menggunakan parutan keju, dan ini kita lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Untuk labunya juga sudah selesai. Selanjutnya ini disisihkan terlebih dahulu. Lanjut ke step berikutnya. Selanjutnya siapkan 3 batang daun bawang, dan ini akan saya iris tipis-tipis ya. Ini juga sudah selesai. Ini kita sisihkan terlebih dahulu. Step berikutnya itu siapkan. Di sini saya memakai dada ayam pilet. Kalau teman-teman punya untuk paha ayam itu lebih bagus ya. Ini karena nggak ada, tadi saya kehabisan pas ke pasar, jadi saya pakai dada ayam pilet kurang lebih 750 gram. Kenapa pakai pilihan dada ayam atau paha ayam? Kalau untuk dimsum itu ya, sarannya memakai paha ayam, itu dagingnya itu lebih juicy ya kalau udah jadi dimsum. Kalau untuk dadanya ini lebih padat, tapi karena nggak ada jadi kita pakai yang dada ayam aja. Selanjutnya akan saya haluskan. Di sini saya menggunakan chopper. Kalau teman-teman tidak punya chopper, bisa dicincang halus ya. Di sini sudah ada chopper, lalu kita masukkan semua. Untuk daging ayamnya 2 butir putih telur, tapi ini kuningnya ada yang sedikit tercampur ya teman-teman, tapi tidak apa-apa. Ini ukurannya cukup besar. Selanjutnya, masukkan 5 siung bawang putih dan 3 siung bawang merah. Gula pasir 1 sendok makan. Penyedap rasa 3 sendok teh atau menggunakan kaldu bubuk sesuai selera. 4 sendok makan minyak wijen. Saus tiram 1 sendok makan. 1 sendok makan kecap asin. Selanjutnya ini dihaluskan. Nah, ini dia untuk hasilnya ya. Ini masih ada kasar-kasarnya, jadi nanti saat dibuat dimsum masih ada tekstur ayamnya itu berasa. Selanjutnya siapkan wadah besar apa saja yang cukup besar ya. Lalu kita tuang semua untuk bahan ayamnya. Setelah selesai ayamnya, masukkan labu yang sebelumnya sudah diparut. Wortel ini kita sisakan ya untuk topping. Daun bawang dan 250 gram tepung tapioka. Untuk tepungnya ini disesuaikan dengan banyaknya ayam ya, jangan terlalu banyak, nanti hasilnya menjadi keras. Selanjutnya ini kita aduk hingga semua bahan tercampur merata. Oh ya teman-teman, untuk labunya itu tidak saya peras ya, supaya nanti hasilnya itu juicy, tidak terlalu padat. Jadi labunya tidak perlu diperas. Tapi kembali lagi dengan selera masing-masing. Ini kita aduk terus hingga semua bahannya tercampur merata.
Nah, ini udah tercampur merata seperti ini. Ini siap untuk dibentuk. Selanjutnya siapkan kulit dimsum. Saya memakai yang seperti ini ya teman-teman, pangsit rebus ini, dan pastikan untuk kulitnya ini masih lentur ya, mudah dibentuk dan masih baru. Ambil 1 lembar, kurang lebih seperti ini ya, dan ini untuk isiannya kita ambil kurang lebih 1 sendok teh seperti ini penuh atau secukupnya. Kita secubit-cubit bagian pinggirnya seperti ini ya, atau kalau teman-teman bisa atau punya cara lain yang lebih cepat juga boleh, jadi senyamannya saja. Nah, lebih seperti ini ya, kita lakukan yang sama sampai semuanya selesai. Nah, ini dia ya teman-teman, untuk dimsumnya sudah selesai semua dibentuk. Jadinya untuk satu resep jadi 73 pieces, tapi dengan ukuran segini ya, jadi disesuaikan kembali dengan seberapa banyaknya untuk satu piecesnya. Ini kurang lebih tadi 1 sendok teh, tapi kalau mau rata teman-teman boleh ditimbang ya. Kalau untuk jualan ini karena untuk dikonsumsi sendiri, jadi saya hanya kira-kira saja. Saya butuh 1,5 bungkus kulit dimsum. Nah, untuk ukurannya menurut saya sih sedang ya, kalau mau dijual per mika. Selanjutnya ini akan saya kukus. Untuk airnya ini sudah mendidih, lalu kita masukkan dimsumnya. Kita kukus kurang lebih 15 menit atau sampai matang. Setelah kurang lebih 15 menit, ini dia dimsumnya sudah matang ya. Kita matikan api kompornya dan pindahkan ke dalam wadah. Sambil menunggu dimsumnya matang semua, step berikutnya kita membuat untuk sausnya atau sambalnya ya. Di sini saya memakai 3 buah cabai keriting dan 3 siung bawang putih. Selanjutnya ini dihaluskan. Nah, ini dia untuk bumbunya sudah halus. Selanjutnya ini dimasak. Step berikutnya di sini sudah ada wajan. Lalu masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Lalu tambahkan air 450 ml. 3/4 sendok teh garam, 4 sendok teh gula pasir. Selanjutnya tambahkan saus sambal 5 sendok makan. Lanjut ini dimasak hingga mendidih. Nah, ini dia untuk sausnya sudah mendidih dan ini sudah agak mengental. Kita matikan api kompornya dan pindahkan ke dalam wadah. Nah, ini dia untuk dimsum dan saus sambalnya sudah matang semua. Berhubung ini karena masih puasa ya teman-teman, jadi tidak bisa icip-icip, tapi ini ya dari teksturnya ini terasa ya lembut banget dan juicy ya. Tuh. Menurut saya ini resep recommended banget, dan untuk rasa sausnya itu juga aku pernah bikin sebelumnya, itu enak banget ya teman-teman. Selamat mencoba di rumah, semoga videonya bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah support channel ini. Insya Allah ketemu kembali di next video. Wassalamualaikum.